Terima kasih itu bahasa Indonesia. Kami nggak kenal budaya terima kasih gitu kan. Kalau misalkan sesama manusia berbuat baik, itu sesama manusia. Selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman yang menonton di rumah dimanapun berada. Balik lagi di Lentera Talk. Kali ini dengan saya, R.S. Sutanto atau Tanto, editor di Lentera App. Sebelum saya ngobrol sama orang yang ada di hadapan saya mau kenalin dulu bahwa saya sekarang ini sedang ada di sebuah perpustakaan di Bilangan, Jakarta Selatan. Tempatnya itu di Tebet, namanya Baca di Tebet. Jadi teman-teman bisa lihat belakangnya ini backgroundnya buku, banyak sekali buku gitu, dan teman-teman bisa banget untuk datang ke Baca di Tebet ini untuk sekadar cuma baca aja, bahkan kebutuhan riset di sini referensi bukunya banyak sekali. Teman-teman bisa ngetik-ngetik skripsi di sini, riset di sini, bisa juga kalau misalnya jadi working space juga, kalau kerja juga bisa di sini gitu. Dan koleksinya banyak sekali, dan teman-teman bisa kapan aja datang ke sini gitu ya. Pantengin aja Instagram Baca di Tebet di @bacaditebet. Nah, sekarang saya mau ngenali perempuan di hadapan saya. Keempat kalinya Mbak kita ketemu. 4 kali ya? 4 kali kalau saya nggak salah inget ya. Karena pertama kali itu di sini juga kalau nggak salah di Baca di Tebet. Kedua kali itu di IIBF. Yang ketiga ya kemarin ya acara di sana ya. Keempat sekarang. Oh iya, keempat, betul. Udah 4 kali gitu ya. Makanya penulis Lentera tuh yang paling sering saya temui malah Mbak. Padahal Mbak paling jauh di Kalimantan. Betul. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi di samping saya atau di depan saya ada Mbak Huda Nur. Ini saya bacain sedikit profilnya supaya nggak keliru. Mbak Huda Nur ini penulis kelahiran Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 23 November 1985. Menyukai sastra sejak di bangku sekolah dasar. Sejumlah puisi, cerpen, dan esainya dimuat di berbagai media massa, baik cetak maupun online. Menerima anugerah sastra dari Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2012 dan Wali Kota Banjarbaru 2017. Dan saat ini menjabat sebagai Duta Banjarbaru sejak 2021. Nanti kita akan ngobrol ke situ ya. Selanjutnya, 5 bukunya Mbak Hudan ini juga ada di Lentera. Judulnya Jannani, Menuba Laut, Galuh Kemuning, Enigma, dan Analekta. Jadi teman-teman bisa banget untuk baca buku Mbak Hudan tadi yang ada 5 di Lentera App gitu. Nah, Mbak Hudan, kemarin saya kan diundang datang ke sebuah acara peluncuran Wikibasa Kalimantan Selatan. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ketemu dan ngobrol sama ilustrator tadi yang bikin buku, saya lupa namanya siapa ya. Kita ngobrol, Mbak Hudan gimana kalau di Kalimantan gitu. Dia bilang bahwa itu orang energinya nggak ada habisnya. Gitu. Jadi apa aja dilakuin gitu. Sampai dia yang masih muda aja kewalahan. Nah, emang seaktif itu Mbak di sana gitu. Itu kayaknya hiperbolik sekali ya, hiperbolik sekali, karena apa yang saya lakukan dengan teman-teman yang saya lakukan juga sama. Nggak ada bedanya. Cuman kemarin itu kebetulan tanggal 7 Maret 2024 itu ada peluncuran Bahasa Kalimantan Wiki. Jadi bukan Kalimantan Selatan tapi Kalimantan. Oh, Kalimantan Wiki ya. Kalimantan. Kenapa mengambil kata Kalimantan dan sub bahasa, pilihan bahasa yang diambil adalah bahasa Banjar. Kenapa? Karena hari ini lingua franca yang ada di Kalimantan itu adalah memakai bahasa Banjar. Demikian. Ada orang-orang Dayak ya, orang-orang Dayak juga komunikasinya atau penghubung antara Dayak dan Banjar itu adalah bahasa Banjar. Orang Banjar belum tentu bisa bahasa Dayak, tapi orang Dayak automatically bisa bahasa karena lingua franca tadi. Betul, karena lingua franca itu. Seperti itu. Nah, sebelum nanti kita akan ngobrolin soal Wikibasa itu lebih lanjut, tapi saya pengen juga dengar, karena mungkin beberapa audiens belum tahu gitu ya, yang baru ngikutin Lentera juga gitu. Ini kan Mbak berperan sebagai duta baca gitu ya. Dan apa sih maksudnya tujuan dari duta baca itu? Kan otomatis Mbak juga menggalakkan literasi lokal tuh. Nah, sebetulnya peran duta baca itu di literasi lokal, di aktivitas kegiatan literasi lokal tuh seperti apa tuh? Perlu saya sampaikan dulu, kegiatan Duta Baca ya. Duta Baca ini adalah program dari Perpusnas sebenarnya. Program dari Perpusnas untuk menarik minat para orang tua kah atau siapapun untuk membaca ke perpustakaan. Awalnya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya
pihak Perpusnas itu memberikan kebebasan kepada setiap daerah, apakah itu provinsi, kota, ataupun kabupaten, untuk melakukan sistem untuk pemilihan duta bacanya seperti apa. Terus terang loh ya, saya di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru, itu duta baca yang paling lama. Kenapa? Karena mengikuti yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu kan 5 tahun tuh. Yang terakhir ini kan Golagong tuh, 2021 sampai 2025. Dan saya pun ngikuti itu. Tapi di daerah lain, apakah skop itu kabupaten, kota, ataupun provinsi, itu 1 tahun 1 tahun. Jadi menurut saya program duta baca itu seperti ajang duta-dutaan, dia hanya sebagai promosi, kayak hanya sebagai maskot. Padahal dia itu menjadi tonggak penting untuk tandem dengan pemerintah daerah untuk bisa menggalakkan budaya membaca. Saya mungkin satu-satunya di Kalimantan ya, di Kalimantan. Saya tidak tahu di luar Kalimantan yang SK pengangkatan duta bacanya itu langsung oleh kepala daerah, bukan kepala perpustakaan kota, kabupaten ataupun provinsi. Jadi akhirnya saya hari ini berpartner dengan pemerintah Kota Banjarbaru untuk bisa menggalakkan program-program lainnya. Dan hari ini juga per tanggal berapa ya tadi ya, kalau nggak salah akhir Februari kemarin itu ada ruang terbuka yang dikhususkan untuk anak. Nah, itu mungkin baru pertama di Kota Banjarbaru, mungkin di kota lain sudah. Nah, tujuan di sana adalah untuk menggalakkan anak-anak untuk membaca, khususnya anak-anak kecil. Tetapi pada hari ini yang terjadi adalah orang-orang tua. Kita kembali ke orang tua ya. Yeah. Kita ini kan memberi sebuah asupan untuk mengubah perilaku gitu kan. Itu perlu proses yang begitu panjang. Apalagi kita lihat gadget ya, itu sangat mempengaruhi perilaku anak dan segala macam. Kita sudah tidak usah lagi bicarakan soal itu. Nah, kayak apa untuk mengembalikan anak-anak yang memiliki keinginan, memiliki dari dia sendiri untuk membaca. Nah, itu tantangan-tantangan baru. Nah, kemarin juga saya bicara dengan beberapa teman, termasuk ilustrator saya itu luar biasa. Dalam 2 minggu kami pernah menyelesaikan 4 seri komik ya. Bahkan kalau nggak salah cenderamata tadi yang diberikan itu sistem kebut semalam kalau nggak salah. Betul sekali, sistem kebut semalam. Bisa nggak besok jadi gitu ya? Iya, saya kontak, bisa nggak menyelesaikan 4 lukisan gitu kan, 4 lukisan. Dia pun akhirnya konon ya, dia itu dari jam maghrib, bukan jelang maghrib, jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Mengerjakan jam, itu. Betul, 24 jam dengan 4 lukisan. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi ketemu sama Mas Tanto kemarin, saya punya energi seperti apa? Kenyataannya enggak kan? Nah, dia juga energinya seperti apa? Ketular Mbak masalahnya Mbak. Makanya ketika saya beberapa kali ketemu Mbak Hudan tuh, bahasa anak sekarang mungkin vibe-nya kali ya. Vibe-nya tuh selalu positif, auranya positif. Jadi kita bawaannya mau gerak mulu karena Mbak tuh orangnya lincah sekali gitu loh. Main slok sana, main slok sini, dan banyak banget kan kalau kita ngomongin, kita pernah ngobrol soal komunitas Mbak di sana gitu. Itu kan Mbak banyak sekali aktif di komunitas di Kalimantan gitu ya. Enggak juga sebenarnya, kalau banyak sekali enggak, tapi ada komunitas yang memang harus terhubung dan menghubungkan. Nah, dan itu tugasnya Mbak tuh. Dan pas kebetulan saya ini jadi semacam konektor. Saya bisa diterima pembina di sini. Gitu ya. Bisa diterima di sini, bisa diterima di sini, dan pada kenyataannya juga saya cocok dengan mereka-mereka itu. Ibaratnya komunitas ini sefrekuensi, komunitas satunya juga sefrekuensi, dan kayaknya kecun dan terkonek. Kalau hari ini, kalau kita lihat komunitas itu kan hanya semacam kegiatan yang dari mereka untuk mereka ya. Ya itu kan komunitas wajar lah, komunitas sepeda motor misalnya, ya untuk have-fun mereka saja. Tapi mungkin apa yang dilakukan, dampak apa yang mereka bikin untuk kegiatan sosial dan segala macam, itu kan lain hal lagi kan. Nah, kalau misalkan komunitas motor mereka melakukan apa sih yang bisa berdampak dengan mereka? Mereka membikinkan bakti sosial ya. Tapi kalau yang kami buat itu lain lagi. Kami mengundang seberapa banyak pemuda-pemudi untuk bisa bergabung membersamai kami, dan ayo kita bikin kebajikan sama-sama. Tadi saya ngobrol dengan Bli Guna. Bli Guna itu kebetulan koordinator program di Bahasa Bali Wiki. Jadi mungkin ini akan kami replika ya. Kami replika bahwa bagaimana peran serta pemuda itu dengan adanya kebajikan-kebajikan itu membuat pemerintah itu buat kebijakan. Jadi dengan ada kebijakan-kebijakan itu akhirnya, ternyata kita kan kalau berbuat baik di organisasi itu apa sih? Organisasi itu bikin-bikin apa itu seperti itu. Tapi hanya skopnya situ aja karena nggak punya payung hukum. Berakhir cuma di situ. Tapi dengan adanya kebijakan kita katakanlah
membantu pemerintah untuk bisa ngepresur banyak pihak, tapi itu untuk hal-hal yang kembali lagi ke masyarakat. Nah itu yang sementara ini mau dilakukan. Dan tadi pagi kami ngobrol juga ya waktu di Senayan, mereka menyiapkan untuk konferensi pemuda. Itu menarik sekali saya bilang, konferensi pemuda di Bali, di Provinsi Bali. Bagaimana peran serta pemuda dari 1000 pemuda dikurasi menjadi 100 pemuda, dan itu akan mereka mau bikin apa, outputnya juga seperti apa, ada mekanisme yang mereka atur gitu kan. Dan saya pikir kenapa kita di Kalimantan juga nggak seperti itu. Misalkan ada 10.000 pemuda ya, kita kumpulkan 10.000 pemuda, lalu 10.000 pemuda ini bikin apa, seperti itu. Oke, jadi niatnya akan mencontoh gitu ya, mencontoh semangat yang sudah ada lebih dulu, karena tadi di Bali mungkin pelestarian bahasanya sudah lebih dulu gitu ya. Nah ini kita ngomongin pelestarian bahasa lokal juga. Apakah memang itu jadi salah satu program dari Duta Baca, Mbak? Jadi setiap Duta Baca itu ada benang merah yang harus dilakukan oleh Duta Baca itu sebenarnya untuk memfollow up, lalu juga merangkul orang-orang untuk membaca sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih banyak ke gerakan membaca sih ya. Gerakannya. Gerakan membaca. Tapi lebih luas daripada itu tentang bahasa tentu saja, karena ketika kita membaca buku, otomatis itu teks yang muncul ya, ada narasi dan segala macam. Nah, hari ini memang di daerah manapun ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Bahasa melalui balai-balai bahasa yang ada di daerah itu, mereka melakukan rame-rame revitalisasi bahasa gitu kan, bahasa lokal, bahasa daerahnya masing-masing. Bahkan tahun kemarin itu sudah ada Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi Festival Tunas Bahasa Ibu itu dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia dengan berjenjang tingkat kabupaten, tingkat kota hingga tingkat provinsi begitu. Tetapi ada contoh di Kalimantan Selatan ya. Mereka tidak bisa bersaing. Kenapa? Karena kalau daerah lain itu misalkan kami di Kalimantan Selatan itu ada 13 kabupaten kota, tapi ada satu kabupaten yang memiliki bahasa yang tidak bisa disaingkan karena itu kan festival ya, lomba ya. Dan dia punya bahasa Bakumpai. Dia sendiri. Kalau kami dengan 12 Bakumpai itu namanya? Itu nama Dayak Bakumpai. Oke. Bahasa Dayak Bakumpai. Kami dengan 12 yang lain kan bersaing nih, Banjar. Dia nggak ada saingannya karena dia sendirian Bakumpai gitu kan. Dan dia berangkat akhirnya pada bulan apa kemarin informasi seluruh pemenang-pemenang yang ikut Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat provinsi diberangkatkan ke Jakarta, dan mereka atraksi dan para pemenang itu di setiap daerah itu mendapatkan reward untuk bisa berangkat ke ibu kota. Gitu. Jadi memang salah satunya juga tadi lebih ke mendorong gerakan membaca ya. Tapi kayaknya kalau saya perhatikan Duta Baca ini jarang lomba yang penulis. Nah itu. Iya nggak sih? Betul. Satu paket gitu, Mbak. Ya, ini mungkin kalau Mbak Hudan iya, Mas Golagong yang nasional dia juga penulis gitu. Tapi setahu saya jarang Duta Baca yang sekaligus penulis. Artinya kalau dia sebagai penulis, dia juga punya semangat yang sama tuh untuk menebarkan literasi yang lebih dalam gitu loh. Jadi nggak cuma mendorong untuk membaca aja gitu. Dan saya mau masuk ke Wikibasa, Wikibasa Kalimantan gitu ya. Kemarin kan saya datang undangannya gitu, itu menarik sekali. Saya pengen tahu awalnya dulu deh gitu. Awalnya dan kenapa perlu itu. Jadi awalnya dulu kenapa bisa kepikiran si Wikibasa Kalimantan, dan kemudian kenapa menurut Mbak kita perlu untuk membuat Wikibasa dan kamus ya, kalau nggak salah ada kamusnya juga gitu. Oke. Jadi kita mundur ke tahun 1986. Oke. Ketika Alisa yang perintis dari Yayasan Bahasa Ibu itu datang ke Pontianak, dia datang ke Sulawesi, anggap 40-an tahun yang lalu itu, dia waktu itu dia lulusan S1-nya Harvard University dan dia pernah mengajar juga di UI. Dia tinggal di Tebet. Oke, dia tinggal di Tebet tahun itu kan. Dia sekarang sudah ibaratnya udah pensiun, retired ya, udah pensiun, dan setelah dia pensiun dia sudah punya cucu, anaknya yang terakhir itu bahkan kuliah kan. Jadi pas sudah dia selesai itu dia pikir aku pengen deh lagi ke Indonesia, dia bilang kan. Lalu dia tinggal di Washington DC dan besok tanggal 12 dia balik lagi ke Amerika gitu. Kemudian dia cari funding, ternyata ada nih sebuah lembaga donor di Amerika Serikat yang mungkin concernnya itu bisa diinikan ke bahasa. Kemudian
Terus terang 2023 yang lalu lewat pemerintah Amerika Serikat itu ada sebenarnya dana alokasi khusus untuk pemeliharaan candi ya. Pemeliharaan candi. Cagar budaya berarti ya? Betul, cagar budaya, betul sekali tentang cagar budaya, preservation culture itu. Lalu itu dialihkan. Dialihkan ke Wiki Basa. Jadi ceritanya dana itu yang tadinya buat cagar budaya. Cagar budaya. Selama ini kan cagar budaya untuk memelihara banyak kan? Iya. Ya, tetapi untuk sebenarnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu juga penting. Ya. Dan kalau kita narik skop yang lebih luas, bahasa juga termasuk cagar budaya sih. Maksudnya budaya yang perlu dijaga. Gitu. Ya, perlu Dia tidak fisik memang. Dan dirawat kan? Ya, dan dirawat. Hari ini revitalisasi bahasa itu skopnya balai bahasa gitu kan. Tapi tidak menggunakan partisipasi publik untuk sama-sama merawat itu. Seperti itu. Itu yang semangat yang saya tangkap. Kemudian tahun 2023 teman-teman dari Sulawesi Selatan ada menghubungi saya itu lewat jaringan film. Jaringan film. Kemudian menghubungi, setelah menghubungi itu ternyata mereka datang ke Kalimantan Selatan dan juga bersama Bahasa Wiki Bali itu, Mbak Clara. Tapi di sana ngomong-ngomong sebelum ketemu dengan kami itu mereka bertemu dulu dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pangkalan data awal. Pangkalan data awal. Kenapa saya bilang pangkalan data awal? Kalimantan Selatan ini kalau dikatakan kamusnya itu sudah cukup jauh tertinggal ya, karena terakhir itu dicetak tahun 2007 dan 2008. Sementara kamus ini kan terus berkembang, terus berkembang. Bahkan barangkali ada di sana beberapa kosakata bahasa Banjar yang belum di masuk ke entry-nya belum masuk gitu. Entry itu belum masuk. Atau bahkan entry-nya sudah punah bahkan nggak digunakan lagi. Itu bahkan kalau misalkan kita mencari data-data bahasa Indonesia, saya pernah ngecek ya di KBBI itu hanya berapa puluh, nggak sampai ratusan bahasa Banjar. Artinya apa? Itu nggak update. Nggak update gitu kan. Sementara kalau misalkan di kamus ini kan yang dikembangkan oleh Wiki ini adalah kamus hidup. Kamus hidup bisa dijelaskan tuh maksudnya kamus hidup itu artinya kalau kita ngelihat kamus kayak misalkan Oxford ya, dictionary itu kan hanya sekedar kata, makna, arti ya, kemudian pengucapan. Tapi ini sistemnya udah digital berarti ya? Kita nggak bayangin yang konvensional ya? Iya, enggak. Enggak ya? Memang kamusnya ini digital ya? Digital. Oke. Kamus digital. Jadi nanti di kamus itu seperti halnya Bali yang sudah jalan, itu sudah ada bagaimana pengucapannya, lalu visualnya juga kelihatan, nampak. Seperti itu cara bicaranya. Kenapa saya bilang partisipasi publik? Ada berapa ribuan orang yang nanti akan berkontribusi. Misalkan kita ingin mengenalkan nama misalkan, mengenalkan nama, saya mengenalkan nama, bahasanya seperti ini, orangnya seperti ini. Misalkan ada anak muda ya, dia masuk tuh, berkontribusi di wiki, dia upload gitu kan, dia upload dengan kurasi editor dari kita. Kemudian di bawah situ namanya akan muncul, otomatis dia mengatakan, aku masuk lah di sini gitu kan. Teman-temannya pada melek ya. Melek itu. Bahkan ada Wikiton itu istilahnya wiki maraton dalam bentuk itu lomba tuh. Wikiton itu lomba ya. Wikiton, wiki maraton. Ya, itu Wikiton. Konon di Bali itu mereka bikin lomba menggunakan bahasa-bahasa ada yang kalau nggak salah ada yang puisi atau apa ya. Jadi ternyata ketika ikut lomba itu pemenangnya adalah orang Denpasar yang tinggal di Australia. Oke. Jadi saya bilang tentang bahasa Kalimantan Wiki ini tidak menutup kemungkinan karena orang Banjar ini kan ada namanya Paguyuban Bubuhan Banjar Sedunia. Iya, ada banyak diaspora. Mereka yang kebetulan orang Banjar yang istilahnya itu madam. Tahu madam? Madam. Ya, madam, bukan madam ibu-ibu. Bukan ya. Madam itu artinya dia merantau. Itu bahasa Banjar. Madam itu merantau. Merantau ke luar Kalimantan, ke luar negeri, dan ternyata mereka masih menggunakan bahasa Banjar. Saya ada dikirimi oleh teman, ternyata di Malaysia dia lebih Banjar daripada kita. Ada bahasa-bahasa, saya bilang, ini kita nggak gunakan lagi. Ternyata mereka di sana, di Malaysia menggunakan itu. Kok bisa ya? Mereka bisa merawat kebiasaan penutur dari ibunya, mungkin dari neneknya atau dari kakeknya, dia masih gunakan. Sementara kita yang di Kalimantan, yang di Banjar nggak seperti itu. Itu hal-hal lain yang perlu yang menjadi atensi gitu kan. Berarti memang ini nanti menyangkut juga bagaimana arah literasi digital sih sebetulnya. Karena kan
tadi disebut berarti memang udah harus ke arah sana Mbak ya. Makanya ada wiki tadi yang basisnya digital dan ada kamus juga yang nanti bahasanya digital juga. Tadi menarik juga saya dengar sedikit gitu ya percakapan di ruang depan soal bagaimana nanti kamus itu bisa menirukan betul-betul pelafalan yang benar gitu ya. Iya. Jadi ketika ada kata dalam bahasa Banjar gitu, nanti bisa ada pengucapannya seperti apa gitu ya. Itu menarik gitu. Berarti memang penting gitu ya untuk sekarang tuh mainnya udah nggak konvensional lagi gitu, tapi udah ke digital dan berbasis web gitu ya. Semuanya itu seperti itu kan, dan kita mau tidak mau mengikuti dinamika zaman yang sepertinya ini digital ini kan sangat terakselerasi ketika kita pandemi COVID-19 kemarin. Itu berasa banget ya. Berasa banget. Lompatannya itu berasa banget. Kalau dulu kita kalau dengan gadget itu, kalaupun tanpa gadget kita masih aman. Iya. Masih aman. Kalau sekarang kita aduh. Tapi ada kelemahannya juga saya lihat. Iya. Misalkan kita mencari jalan atau mencari alamat. Kita nggak kayak dulu lagi. Kalau kita masih di situ ada masjid, di situ ada tempat ini, kita nggak kita fokusnya ke maps. Map kan, ke peta itu sendiri. Gitu. Iya. Berarti ya itu ya caranya juga cara untuk melestarikan dan menjaga bahasa-bahasa lokal itu juga via lewat tadi Wikibahasa. Dan setahu Mbak akan ada banyak nggak sih Wikibahasa? Karena kan yang pertama kayak kemarin kan itu barengan sama Wikibahasa Sulsel. Itu kamusnya. Oh, kamusnya? Ya, kamus. Mereka sudah luncurin kamus. Tapi wikinya sudah duluan? Jadi mereka itu duluan wiki baru kamus. Nah kami enggak, kami kamus dulu wiki. Beda treatmentnya, beda ininya. Jadi kalau Kalimantan kamus dulu? Kamus dulu kami akan ini. Jadi kami akan mencari basic dasar bahasa Banjar. Maksudnya basic bahasa Banjar itu misalkan yang umum ya, air apa, gitu kan? Mungkin makan apa. Nah itu. Dan kami mungkin karena Banjar itu dua, bahasa Hulu dan Kuala, nah itu mungkin harus diketahui Banjar itu bukan hanya Banjar begitu. Jadi misalkan saya ya, bahasa Banjar saya itu ulun. Ya, hulunya ulun. Oke. Tapi kalau Kualanya unda. Unda? Iya, itu bahasa Banjar juga, cuma Kuala. Kamu tuh kan pian. Bisa juga ikam. Tapi kalau bahasa Kuala itu adalah nyawa. Oke. Nyawa unda. Nyawa kamu unda. Saya. Iya. Pian ulun. Oke. Itu ada Banjar Kuala sama Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Banjar Hulu. Itu kalau mereka ngobrol lingua frankanya Banjar apa tuh? Dan syukurnya ya, mereka yang antara Banjar Kuala dan Banjar Hulu, mereka semua terhubung. Mereka paham. Mereka paham. Jadi Banjar Kuala itu kebanyakan mereka tinggal di daerah Banjarmasin, Tanah Laut, seperti itu kan, yang daerah-daerah dekat dengan ibu kota. Sementara kalau Banjar Hulu itu daerah-daerah kayak hulu sungai. Kayak Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, yang kami katakan itu Banuan 6 sampai ke Tanjung, mulai dari Kabupaten Tapin. Nah, tapi dengan orang-orang Banjar yang tinggal di Kalimantan Timur, itu tidak lagi dengan bahasa Hulu, bahasa Kuala, mereka lebih ke bahasa Banjar Hulu. Seperti itu. Bukan lagi pakai bahasa Banjar Kuala. Oke. Karena cenderung nih, kecenderungan ya, itu perihal kalau misalnya aku ya, ulun, itu lebih sopan daripada unda. Oke. Iya. Itu saja. Tapi kalau yang lainnya tidak ada tingkatan bahasa. Ini soal sopan dan tidak sopannya. Tapi hanya sebatas kata-kata tertentu. Tidak seperti bahasa lain, mungkin ada di strata bahasa di bahasa-bahasa lokal lain yang mungkin bahasa Jawa ya. Itu ada strata-strata. Kita tidak ada seperti itu. Kalau misalkan di Kalimantan ya, Kalimantan Dayak, kita tidak ada istilah terima kasih. Di mana? Di Dayak? Dayak nggak ada terima kasih. Oke. Banjar pun ada nggak terima kasih? Atau apa Banjar terima kasih? Ada, enggak, maksudnya terima kasih itu bahasa Indonesia. Kami nggak kenal budaya terima kasih gitu kan. Kalau misalkan sesama manusia berbuat baik, itu sesama manusia. Misalnya ayah membagi sesuatu untuk anaknya dan anak membagi sesuatu untuk orang tuanya. Udah, itu ayah. Nggak usah itu kewajiban lumrah gitu ya? Lumrah aja. Nggak ada istilah kayak terima kasih. Oh, berarti konsep itu nggak ada? Nggak ada konsep terima kasih. Begitu. Tapi kalau maaf gitu? Maaf pun kalau biasanya itu udah masuk ke ranah agama sebenarnya, itu antropolog ya. Karena ketika Banjar, Dayak kan sama-sama sebenarnya satu rumpun, tapi ketika orang Banjarmasin ya, dulu kan namanya Bandarmasin. Banjar itu kan artinya kampung tuh.
kampung yang tinggalnya itu di tepi sungai. Itu asalnya, asal muasal orang Banjarmasin gitu. Membuat kerajaan dan lama kelamaan ada masuk agama ya, agama seperti itu. Mereka menganut Muslim. Tapi sebenarnya antara Banjar dan Dayak tuh nggak ada bedanya. Kalau dilacak gitu ya? Iya, nggak ada bedanya. Nggak ada ya? Kalau kita tarik mundur 3.000 tahun sebelum Masehi, ras yang pertama kali ada di Kalimantan itu namanya Wedit Negrit. Kebetulan saya lagi nggarap buku itu. Jadi Wedit Negrit itu sampai hari itu tuh nggak ada lagi di muka bumi. Terakhir Negrit itu Negroid ya. Wedit Negrit itu udah nggak ada. Kalau di buku yang akan nanti diluncurkan atau diterbitkan itu saya mengupas tentang kerajaan pertama yang ada di Kalimantan. Kerajaan pertama yang ada di Indonesia itu kan Kalimantan, Kurtai Martadipura. Itu abad keempat, bukan yang lain kan. Kenapa kok Kalimantan itu kerajaan pertama di Indonesia nggak tersiap? Siapa yang mau menuliskan? Kita kan keterbatasan itu. Raja yang terkenal Raja Mula Warman ya. Mula Warman. Sampai ada kampusnya kan? Sampai kampusnya. Kemudian setelah dari abad keempat itu ada kerajaan Tarumanegara. Sriwijaya baru Majapahit abad keberapa? 13. Jauh banget kan? 4 ke 13. Dari abad ke-13 ini muncul di Kalimantan Timur, di Kutai itu ada Kutai Kartanegara. Tapi Kutai Kartanegara ini memang pecahan dari Kutai Martadipura. Kutai Martadipura, tapi Kartanegara ini sudah beragama Islam. Itu panjang sebenarnya hal-hal yang kalau saya lihat itu literatur-literatur tentang sejarah-sejarah itu kurang sekali. Karena sekali lagi yang menuliskan kan kebanyakan bukan kami yang bermukim di Kalimantan. Seperti itu. Kalau ngomongin tadi ya literasi di Banjarbaru, selain kalau ngomongin Wikibasa dan mungkin kamus ini kan skupnya luas dan nasional gitu ya. Pergerakan literasi digital di Banjarbaru sendiri gimana Mbak? Karena kemarin saya ngobrol lagi-lagi sama ilustratornya, itu untuk kegiatan kesenian memang masih kurang ketimbang di Kaltim misalnya ya, kalau sama Kalimantan. Tapi untuk sastra, saya memang tahu betul gitu, karena teman saya Imam Budiman dan Mbak pernah dapat bukunya gitu ya, dia orang Kalsel juga, dia bilang bahwa memang Kalsel lebih dulu ketimbang Kaltim gitu. Nah, upaya-upaya apa yang Mbak lakukan di Kalsel gitu? Jadi kalau lihat sejarah lagi ya, ketika Gubernur Kalimantan pertama itu namanya Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Tahun 49 dia sudah tidak lagi bisa memimpin Kalimantan karena gejolak untuk pembangunan masing-masing daerah, wilayah timur, barat, tengah itu ingin dilakukan pemerataan pembangunan. Tapi kan Indonesia baru merdeka, tapi tidak bisa melakukan pemerataan pembangunan. Tidak bisa dia menjadi gubernur berkelanjutan seperti itu. Akhirnya stop jadi gubernur. Sekitar berapa bulan Gubernur Kalimantan itu lowong pimpinan. Akhirnya Soekarno memerintahkan yang namanya Gubernur Dr. Muhammad Murjani. Itu gubernur kedua Kalimantan. Dari gubernur kedua Kalimantan itu dia datang ke Kalimantan. Waktu itu ibu kota Kalimantan itu di Banjarmasin. Dia datang di Kalimantan, tujuan dia ke situ adalah diperintah oleh Soekarno, kau berangkatlah, mungkin begitulah kira-kira bahasa, kau berangkatlah ke Kalimantan gitu kan, kau berangkatlah ke Banjarmasin, cari daerah kira-kira. Kita tidak tahu loh, itu masih RIS, Republik Indonesia Serikat ya. Cari daerah, kalau Yogyakarta dan Jakarta itu diserang oleh Belanda. Kita harus cari daerah alternatif bagaimana ibu kota Indonesia. Dipilihnya apa? Banjarbaru dan Puruk Cahu. Puruk Cahu. Ya, Puruk Cahu itu di Kalimantan Tengah dan Banjarbaru itu di kota yang baru yang ditemukan, bukan juga ditemukan, tapi oleh Hindia Belanda. Ini saya baru dapat dari literatur teman yang ada di Leiden, ya, bahwa Banjarbaru itu sudah lama ada. Sejak abad 18 awal itu sudah ada petanya kan, artinya udah lama dong Banjarbaru ini. Tetapi memang itu daerah dataran tinggi ya, belum pernah Banjarbaru ya? Belum. Banjarbaru itu daerah dataran tinggi, bahkan bandaranya pun bukan di Banjarmasin tapi di Banjarbaru. Dan daerah dataran tinggi itulah akhirnya saya yakin Dr. Murjani ini membaca literatur dari Hindia Belanda juga hingga akhirnya lakukan dan membuat namanya Murjani Plan dulu nih ya. Murjani Plan membangun Gunung Apam di Banjarbaru. Akhirnya dipilih Banjarbaru. Gunung Apam. Gunung Apam istilah nama daerah kami itu Gunung Apam. Gunung Apam. Kenapa gunung? Kan tinggi ya? Iya, di perbukitan soalnya tadi ya. Jadi dari situ saya kira cikal bakal kegiatan susastra misalnya, kegiatan yang lain
itu muncul. Kenapa? Banjarbaru itu daerah migrasi sejak dahulu. Kenapa migrasi saya katakan? Dia adalah semacam daerah yang memang diplot dan disetting untuk menjadi sentris, menjadi pusat ya. Jadi orang yang bagus-bagus, orang yang cendekiawan ibaratnya datang diperintahkan untuk mengisi jabatan kepala, misalnya jabatan penerangan. Itu semua di Banjarbaru. Kantor PLN di Banjarbaru. Kampus-kampus kayak APDN dulu ya, itu di Banjarbaru. Kampus-kampus yang lain semua di Banjarbaru. Hingga akhirnya mereka itu ngumpul-ngumpul semua. Jadi komunitas pertama yang ada di Kalimantan Selatan yang membuat gerakan seni rupa dan segala macam itu yang masif dan betul-betul berkomitmen untuk berjejaring komunitas itu di Banjarbaru mulai tahun 70-an. Bahkan buku antologi pertama di Kalimantan itu dari Banjarbaru. Namanya bukan antologi. Dulu itu istilahnya rekaman puisi. Nggak ada istilah antologi itu. Bunga Rampai gitu bukan? Enggak. Jadi dulu saya hanya neliti ya. Bukan neliti, saya searching cari-cari. Sejak kapan antologi ini dipakai sih? Oh ternyata antologi kata ini. Antologi. Iya, kata antologi ini dipakai ketika tahun si Linus Suryadi AG. Membuat antologi penulis-penulis yang ada di Indonesia dengan 4 buku itu. Kemudian saya bilang, oh sebelumnya tahun 70-an nggak ada, 60-an nggak ada, baru waktu itu. Dan itulah saya bilang karena ada tadi orang-orang dari luar yang bermigrasi ke Banjarbaru, akhirnya orang-orang itu bikin ini, dan mereka kan merasa senasib nih, sama-sama tinggal di Banjarbaru, ya kita kan kembangkan ini, karena mereka dari awal memang disetting Banjarbaru sebagai kota metropolitan. Dan akhirnya perjuangan itu, saya katakan perjuangan ya, setelah 72 tahun, tepat di bulan Februari tahun 2022, diresmikanlah Banjarbaru, dipindah ya dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Tetapi untuk pembangunan ibu kota provinsi di Banjarbaru sendiri itu sudah berlangsung di tahun 2010. Jadi 2011 itu sudah ada di ibu kota pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan sudah di Banjarbaru. Jadi betul tadi, kenapa susastra itu lebih berkembang di Banjarbaru memang karena memang orang-orangnya ngumpul di Banjarbaru. Bahkan itu kalau geser sedikit ke Kabupaten Banjar atau ke kabupaten lainnya itu nggak seperti Banjarbaru. Dan kita juga berkegiatan di sana kan swadaya, swadana, swakelola. Kami senang kalau mungkin daerah lain, oh enak dong bikin buku terus, enak kalau bikin antologi. Kita kan nggak disupport oleh siapapun. Kita kerelawanan, partisipasi kerelawanan, tidak memaksa tapi ada rasa kesamaan hobi, ada rasa ayolah kita bikin ini, bikin itu, seperti itu. Dan habitual activity di sana, orang-orangnya juga seperti itu. Semangat kolaboratif berarti? Semangat kolaboratif, walaupun di Banjarbaru juga berdinamika. Gesekan itu juga ada antar komunitas. Tetapi saya kira dengan gesekan komunitas-komunitas itu tuh penting. Akhirnya kan kita itu jalan. Jadi tidak hanya terfokus di 1 atau 2 komunitas atau lembaga lah. Oke. Ini sebelum masuk ke pertanyaan terakhir gitu ya. Kan Mbak juga dari 2021 udah bisa baca. Iya, betul. Iya. 2021. Sampai 2025 tahun depan. Artinya Desember. Sudah 3 jalan 4 tahun lah ya sekarang nih. Tantangannya apa sih? Jadi lewat saya tahun kemarin itu bikin program namanya ya, lewat perpustakaan namanya Bitly. Ya, saya bikin program namanya Bitly Bincang Temu Literasi. Oke, Bitly itu. Dan saya ini yang saya sasar bukan lagi ke sekolah atau penampak, tapi komunitas yang ada di Banjarbaru, dan komunitas itu bukan komunitas baca atau apa. Tahun lalu misalnya ya, tahun ini kan mulai lagi nih, saya mulai bergerak lagi nih. Jadi kayak tahun lalu misalkan saya ke Kampung Purun ya. Ternyata di Kampung Purun itu saya melihat masyarakat di sana itu ada sekitar 150 perempuan ya, di 2 RT di Kampung Purun itu, mereka pengrajin purun. Purun itu? Ayo cari purun itu apa? Itu kayak tas ya, bisa dibikin tas, bisa bikin kerajinan. Ayo teman-teman, silat purun itu apa? Coba searching aja deh di Google. Purun, apa itu purun? Jadi bukan kayak ini, tikar anyam gitu? Betul, ada tikar, ada bikin tikar, ada bikin tas, bikin topi dan segala macamnya. Lalu ternyata ibu-ibu itu kan variatif ya, umurnya juga beda-beda ya, dari lintas. Cuma mereka agak bermasalah ketika memasarkan produk mereka ke media
digital. Oke. Kenapa? Iya. Kesulitannya apa? Ternyata literasi mereka tuh bukan soal literasi digital yang seperti apa. Mereka ini misalnya buat moto aja mereka nggak tahu. Oh ternyata angle, kan kita nggak, kalau kita jualan produk di media sosial atau apa, orang lihat lookingnya ya. Mereka asal jepret tek seperti itu. Oh saya bilang, oh ternyata ini perlu deh ada aktivitas atau kegiatan lain yang mana mengundang para fotografer untuk ngajarin mereka itu motret aja. Itu kan belum lagi kalau misalnya kita ngajak, ayo kita bikin narasi yang seperti apa. Cuman hari ini kembali lagi orang-orang itu kan pasif ya. Orang-orang itu nggak melihat, kalau misalkan ada postingan yang begitu banyak tulisan-tulisan, orang pada males ya. Iya kan? Orang lebih senang nonton. Betul. Nonton yang minim visual ya. Iya, visual, audio visual gitu kan. Tetapi sebenarnya dengan audio visual itu kita cepat tangkap tapi cepat juga hilang. Betul. Iya betul kan? Sekali. Cepat nangkap, cepat hilang. Kayak mungkin di Instagram atau TikTok atau apa, cepat. Tapi beda kan dengan apa yang kita baca. Itu kan selain kita membaca, kita memahami apa nih maksudnya. Lalu kita mencerna, jadi memori kita lekat. Nggak lekang dengan waktu yang sedemikian singkat dan instan itu. Gitu sih. Jadi ada program namanya Bitly. Ya, bincang temu literasi gitu. Kalau sekarang nih, dan nanti sampai 2025 ya. Kira-kira bakal ada proyek apa lagi tuh? Tadi kita belum bahas buku. Oh iya. Nah, itu juga kan upaya Mbak untuk semacam menjaga bahasa lokal toh, menjaga bahasa Banjarbaru gitu untuk digunakan di karya-karya Mbak gitu. Jadi, saya dengan teman-teman ini bikin forum komunikasi komunitas di Banjarbaru namanya Akademi Literasi Banjarbaru. Ini kan bentar lagi Ramadan nih. Iya. Kami membuka kesempatan untuk orang tua. Barangkali nih orang tua ini kan udah jenuh nih kalau anaknya bulan puasa 2 minggu, kan biasanya 2 minggu libur, 2 minggu sekolah. Tapi setelah 2 minggu libur nih, saya yakin karena saya juga punya anak, saya tidak ingin anak saya itu kecanduan gadget ya. Nah, saya menawarkan dengan orang tua itu ikut program kami namanya Smart Trend Ramadan Waka 7. Kami memberikan kayak semacam tahsin, tahfiz. Jadi kayak pesantren kilat. Iya. Tapi yang kami ajarkan adalah bahasa. Menarik. Jadi bahasa yang kami ajarkan pun juga kami melihat pangsa pasar dong. Korea, Jepang, Jerman, Arab, kemudian Mandarin, satunya tuh Korea. Udah kesebut nggak tadi Korea? Inggris ya? Inggris. Oke. Ada 6 bahasa itu. Nah, dari 6 bahasa itu orang tua tuh pasti senang ya dengan kegiatan itu, dan terus terang Banjarbaru sendiri hampir mayoritasnya adalah pegawai. Karena kan ibu kota dan ibu kota pemerintahan, kemudian lagi kota Banjarbaru, daripada pekerjaan-pekerjaan lain, memang mayoritas ASN. Orang-orang yang tinggal di kota Banjarbaru itu. Artinya adalah mereka sibuk di kantor dong. Anaknya yang di rumah seperti apa? Mereka otomatis lebih senang kan, yuk dititipkan dengan Akademi Literasi. Dan kegiatan kami pun nanti basisnya adalah lokusnya komunitas juga. Misalkan kita pakai di daerah kelurahan Sungai Besar itu ada Saung Little Hut kita pakai di situ. Bahkan saya kepikiran, kita gimana kalau kita pakai ruang induk masjid ini, ruang induk masjid ini. Jadi saya pikir itu kan ruang-ruang publik yang bisa kita isi dengan hal-hal yang... Berarti nanti semacam safari aja gitu ya? Misalnya kalau misalnya di masjid. Jadi misalkan kita bikin lokus misalnya di masjid ini, mereka akan datang ke masjid itu terus. Kita nggak safari. Kalau safari sifatnya kita yang keliling. Mobile ya? Mobile, padahal nggak. Kita berapa waktu, misalnya 1 minggu kita di situ aja, anak-anaknya di situ aja. Nanti akan dibikin kayak semacam rombongan belajar kecil-kecil 10 orang. Seperti itu. Lalu kalau selain Akademi Literasi Banjarbaru itu, ada ini ya, program saya bilang juga sama Mika, itu Akademi Literasi itu ada khusus untuk memberi pelajaran tentang komik anak ya. Kita ada grup komik anak itu, dan sepertinya itu harus terus di follow up, karena hari ini anak-anak tuh suka anime ya. Anime. Dan hampir semua anak itu suka banget nyoret, dan itu kalau kita tidak akomodir itu rasanya sayang. Dan kemarin, saya lupa deh, saya di sini ada deh, saya kasihkan sama owner Baca di Tebet ini, buku komik 30 komik anak yang sudah diterbitkan. Yang waktu kita ketemu di awal itu kan Mbak juga baca buku komik itu? Oh itu bukan lagi. Oh itu bukan, itu beda lagi ya? Beda lagi. Karena kan waktu itu ngasih unjuk saya kan, novel grafis kalau nggak salah. Iya, belum. Itu beda lagi. Beda lagi. Ini yang baru kemarin kami luncurkan bulan Desember. Oh baru. Baru lagi. Desember 2023 yang kemarin, pertengahan Desember malah. Jadi kami baru luncurkan, baru selesai, dan itu hasil dari
96 anak. 96 anak yang ikut workshop. Kemudian dari 96 anak itu kita kurasi. Tidak mungkin dong kami kurasi karena itu aja tebalnya tuh 300 halaman ya. Kalau misalnya semua anak kami akomodir, tebal banget dong komiknya gitu kan. Jadi kami sortir, kami kurasi ya menjadi 30 komik. Itu melewat Festival Literasi Banjarbaru. Kemarin itu yang didukung oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Nah, dari situ kami melihat, oh ternyata ini perlu dikembangin deh. Perlu dikembangin dan kayaknya perlu atensi lebih dari saya dan teman-teman ngakomodir mereka-mereka yang ada di luar, khususnya mereka yang memang punya talenta, bakat di bidang itu. Iya, oke. Itu tadi tantangannya ya. Ya. Ini mungkin karena waktu yang terbatas juga, Mbak. Pertanyaan terakhir aja, kalau teman-teman sekarang gini, saya perhatiin fenomena di Jakarta ini menarik, Mbak, di Bodetabek ya, sedang menjamur komunitas baca. Oke. Baik itu yang kebanyakan mereka silent reading book gitu ya. Jadi baca, jadi datang, kenalan gitu, baca silent, habis itu nanti ceritain bukunya soal apa gitu. Nah itu banyak sekali, Mbak, di mana-mana tuh tiap minggu hampir ada gitu. Nah artinya kan geliat literasi atau membaca di Indonesia dan di Jakarta ini juga cukup baik gitu dan lumayan gitu. Nah kalau Mbak sendiri kan yang memang sudah lama nih berkecimpung di dunia kayak gini nih, ada pesan nggak buat teman-teman gitu supaya bisa terus konsisten gitu kayak gitu? Karena kan yang dikhawatirkan dari sebuah komunitas, by the way saya juga mengelola komunitas. Komunitas saya juga sedang empot-empotan gitu ya, kami struggling sekali untuk terus bisa sustain gitu ya. Nah ada nggak sih kiat-kiatnya gitu supaya semangat itu harus tetap menyala, harus tetap ada gitu untuk tetap hidup gitu literasinya gitu? Jadi yang namanya komunitas ini kadang nanti ada zaman yang krik ya, sepi gitu kan. Karena namanya komunitas ini partisipasi kerelawanan kan, betul, tidak bisa betul. mengikat, tidak ada hak dan kewajiban. Tetapi ini komunitas ini kan sifatnya seleksi alam ya. Apalagi kalau mereka merekrut generasi muda misalkan. Kalau kayak anak kuliahan, mereka sudah berkeluarga, ada yang masih bertahan, ada yang setengah bertahan, ada yang mundur total. Ya, ada. Ya, itu sebenarnya dialami juga oleh kami-kami yang saya itu sebenarnya ya berorganisasi atau bergabung yang seperti ini kan sudah sejak SMA ya. SMA membuat ini, membuat itu, dan itu tidak bisa dijawab ya. Tetapi bagaimana kita mempertahankan apa yang ada di komunitas dengan komitmen teman-teman aja. Kita komitmennya kayak apa sih untuk ini, untuk ini. Misalkan dari 20 orang ya, 20 orang mungkin bertahan 5 aja, syukur deh. Oh berarti yang dikejar itu kualitas aja ya? Kualitas. Kualitas nggak kuantitas. Nggak melulu kuantitas ya? Enggak. Okay. Coba kita lihat aja dengan beberapa orang-orang misalnya, orang-orang udah tentang Indonesia ya gitu, gede banget ya Indonesia. Berapa orang sebenarnya yang bisa menjadikan Indonesia ini merdeka? Ada ratusan orang kan? Enggak kan? Berapa orang? Pemikir-pemikir di Indonesia itu berapa orang? Tapi dari pemikir-pemikir Indonesia itu luar biasa sekali untuk bisa ngerecoki pemikiran-pemikiran orang-orang lain. Saya pikir nggak perlu kuantitas, yang penting kan kualitas. Iya, itu juga yang kami terapkan sih di komunitas. Jadi jalan aja, sedikit pun jalan aja. Diskusi kan kamisan, Mbak ya. Diskusinya kamisan tuh. Jadi jalan aja. Ada nggak ada orang yang jadi pemateri, dia lagi ya nggak apa-apa, jalan aja gitu. Yang jelas, karena kan komunitas itu kan jadi ruang kebutuhan gitu. Ketika kamu butuh, ketika kalian butuh, komunitas itu ada dan jalan kayak gitu sih. Selama komitmennya tadi sih, karena sukarela sifatnya ya. Jadinya, justru menurut saya keunggulannya itu kan kesukarelaan ini itu, Mbak. Iya. Sukarelawannya itu ketimbang yang kerelawanannya itu gitu, ketimbang yang terpaksa terkait dengan misal tanggung jawab atau apapun gitu kan. Dia datang ke situ dengan kesadaran gitu bahwa oke, aku suka di sini gitu loh, dan aku mau berproses di sini kayak gitu kan. Ya kira-kira kayak gitu, Mbak. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau melihat dengan tadi kayak ilustrator misalkan, kenapa dia mau ini? Oh, dia bawa nama komunitas misalkan. Dia merasa aku bagian dari komunitas gitu kan. Kalau misalnya hitung-hitungan bayaran, berapa bayaran dengan 4 lukisan dengan dikebut sekian waktu, tidak sampai 24 jam harus menyelesaikan itu seperti apa? Kalau misalnya main hitung-hitungan. Tapi karena dia merasa sense of belonging ya, kata orang ya. Rasa kepemilikan yang tinggi terhadap suatu komunitas, dia merasa di situ aku harus harus bagaimana caranya ini harus jalan, harus berkembang,
karena aku bagian dari sana. Betul, betul. Nah itu, Dan rasa kepemilikan itu yang kita ciptakan dulu. Kalau kita tidak merasa, ini misalnya rumah ya, kita miliki rumah. Kalau kita tidak merasa itu rumah kita mungkin nggak akan membersihkan. Iya. Kalaupun kita membersihkan, kita mungkin disuruh. Karena kita nggak ada itu tadi, perasaan-perasaan yang muncul dengan sendirinya itu. Oke. Oke. Itu terakhir teman-teman, terima kasih Mbak Hu dan Nur. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi. Jadi tadi saya ingat banget, ini pertemuan 4 kali sama Mbak Hu dan Nur, walaupun dia jauh di Kalimantan, tapi entah kenapa penulis Lentera lebih sering diketemu Mbak Hu dan, padahal paling jauh ya di Kalimantan gitu. Jadi terima kasih banget Mbak Hu dan untuk waktunya bisa podcast di Lentera Stock ya sore ini. Dan saya mau ingetin juga teman-teman untuk baca 5 bukunya Mbak Hu dan, itu ada di Lentera, teman-teman bisa baca, searching aja, ada kolom search di situ, tulis nama penulisnya Mbak Hu dan Nur, nanti keluar semua buku-bukunya Mbak Hu dan ya, dibaca ya teman-teman. Dan saya juga mau ngucapin untuk baca di Tebet gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat backgroundnya ini di sini buku-buku, dan saya mau ngingetin lagi buat teman-teman yang suka buku, suka baca atau mau riset, butuh referensi, bahan bacaan buat rujukan, buat skripsi, buat riset apapun itu, bisa datang ke sini gitu ya. Dan teman-teman bisa datang ke sini setiap hari dan pantengin aja info-info, karena di sini ada acara juga, teman-teman juga bisa menyewa ruangan-ruangan ini untuk kalau teman-teman ada acara diskusi dan lain sebagainya. Jadi silakan follow aja IG-nya di @bacaditebet gitu. Oke? Itu aja teman-teman. Kita ketemu di Lentera Stock lain waktu. Bye-bye. Bye.